10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, selamat datang untuk teman-teman YouTube dan juga penonton setia BPBD Jawa Timur, channel YouTube BPBD Jawa Timur. Kembali lagi dalam Let's Talk Disaster Podcast. Tentunya kita akan terus membahas terkait fenomena maupun juga penanggulangan bencana yang ada di Jawa Timur khususnya. Dan kali ini kita akan membahas terkait Jawa Timur tangguh siap menghadapi bencana hidrometeorologi. Kita ketahui bersama kalau bulan Desember ini memang menjadi salah satu puncak yang namanya cuaca ekstrim. Nah, kita akan bahas secara tuntas terutama terkait bencana hidrometeorologi ini seperti apa bersama dengan teman-teman dari BMKG Juanda. Ada Mas Randy di sini dan juga Pak Ari. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Kansa. Kabar baik ya, Mas Randy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Ari gimana? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, oke. Nah, Mas Randy dan juga Pak Ari, ini kita bulan Desember itu kan biasanya itu kan memang menjadi puncaknya cuaca ekstrim. Tapi belakangan ini Jawa Timur justru baru masuk kepada musim penghujan. Nah gitu. Mungkin dari BMKG Juanda sendiri mungkin bisa dijelaskan dulu. Mungkin perakiraan cuaca tahun ini seperti apa sih di Jawa Timur? Ya, oke. Terima kasih. Jadi memang biasanya kita kalau sudah menghadapi bulan Desember itu sudah mulai banyak bencana hidrometeorologi ya Mbak saya. Tetapi untuk tahun ini karena bertepatan kemarin kita ada El Nino yang menyebabkan awal musim penghujan di wilayah Jawa Timur itu agak mundur 1 dasarian atau 10 harian sehingga menyebabkan beberapa wilayah itu baru memasuki musim penghujan di bulan Desember ini. Jadi masih di awal-awal musim penghujan sehingga potensi bencana hidrometeorologi itu akan belum begitu banyak untuk di wilayah Jawa Timur. Kita perkirakan nanti di bulan sebenarnya tidak mengharapkan, tetapi di Januari hingga Februari saat puncak musim penghujan nanti biasanya curah hujannya akan cukup tinggi, terus potensi bencana hidrometeorologinya akan cukup banyak biasanya. Oke. Saya mau tanya ke Pak Ari, ini kita dari tadi bahas tentang hidrometeorologi. Mungkin ini kurang sedikit familiar dengan teman-teman yang menonton tayangan podcast ini. Mungkin bisa dijelaskan juga terkait hidrometeorologi ini sepertinya apa sih Pak Ari? Ya, terima kasih Mbak. Jadi buat teman-teman mungkin sedikit bingung ya hidrometeorologi. Atau mungkin juga sudah ada yang paham. Tapi secara umum hidrometeorologi itu sebenarnya bagian dari meteorologi ataupun bagian dari pelajaran meteorologi yang mempelajari tentang cuaca, kemudian juga kaitannya terhadap siklus air ataupun tentang hidrologi seperti itu. Jadi memang hidrometeorologi ini tentang kaitannya cuaca dan pengaruhnya kepada air seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Randy ada tambahan? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita ngomongin hanya hidrometeorologi adalah salah satu cabang ilmu di meteorologi, tetapi kalau kita ngomongin bencana hidrometeorologi adalah kondisi di mana ada kejadian yang menyebabkan kerugian baik material, kemudian harta benda, kemudian paling parah itu kerugian jiwa akibat adanya gangguan skala atmosfer, kita nyebutnya atmosfer, terus kemudian ada dari air, hidronya, terus kemudian bisa juga dari oceanografinya atau dari lautnya. Nah itu kita sebut dengan bencana hidrometeorologi. Nah ini sebenarnya penyebab-penyebab terjadinya adanya bencana hidrometeorologi. Mungkin kalau kita sebagai orang awam nih ya, saya mungkin juga masyarakat luas, pahamnya ini tentang ya sebenarnya musim penghujan aja. Cuman kadang-kadang memang kita ada di musim yang dimana cuacanya ini cukup ekstrim untuk penghujannya sehingga terkadang di beberapa titik itu menyebabkan banjir. Nah mungkin ini bisa dijelaskan juga dari perspektifnya BMKG ini sebenarnya penyebab terjadinya bencana hidrometeorologi ini sebenarnya apa? Mas Randy dulu mungkin. Oke, saya dulu. Jadi penyebab utamanya sebenarnya bencana hidrometeorologi itu kita mencetuskan adanya sebutan bencana hidrometeorologi itu beberapa tahun terakhir ya Mbak ya. Cuma kalau kita ngomongin kejadian banjir, tanah longsor, kemudian puting beliung itu sudah agak lama.
Jadi di akhir-akhir ini memang kejadian bencana itu efek sampingnya itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kerugian yang dialami oleh masyarakat itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, penyebab utamanya adalah selain karena memang saat ini sudah musim hujan, kondisi musim hujan yang terjadi atau kondisi cuaca iklim yang terjadi ini memang semakin tahun semakin memburuk atau kondisinya akan semakin parah. Hal ini disebabkan salah satunya karena ada perubahan iklim. Faktor perubahan iklim inilah yang merupakan salah satu penyebab kenapa seringnya bila terjadi hujan itu akan intensitasnya lebih lebat, kemudian sambaran petirnya semakin banyak, terus muncul kayak hujan es itu juga semakin sering terjadi, kemudian ada puting beliung, angin kencang. Nah, ini merupakan imbas dari kondisi perubahan iklim yang menyebabkan faktor-faktor cuaca atau faktor-faktor udara, pergerakan massa udara yang secara dinamis itu polanya sedikit berubah sehingga menyebabkan ketika ada momen-momen tertentu itu ketika bertemu secara bersama-sama maka efeknya akan lebih dahsyat atau menyebabkan bencana hidrometeorologi tersebut. Oke, mungkin dari Pak Ari. Ya, kalau sekilas dari Pak Randy sudah sangat detail ya. Cuman saya hanya ingin menambahkan memang atau saya sedikit rangkum bahwa bencana hidrometeorologi itu diantaranya banjir, tanah longsor, kemudian juga puting beliung, hujan es, dan juga badai petir. Nah, kalau kita melihat hujan es, kemudian juga puting beliung, dan juga hujan disertai petir atau badai petir, ini faktor utamanya adalah dari awan CB atau awan cumulonimbus. Jadi memang terutama pada musim hujan itu paling sering atau paling mudah terbentuk awan CB atau awan cumulonimbus. Jadi penyebab utamanya dari beberapa itu memang paling sering adalah dari awan CB atau awan cumulonimbus. Seperti itu. Oke, nah ini sudah dirangkum juga langsung begitu ya. Ini rincian-rincian sebenarnya bencana hidrometeorologi itu tadi ada apa saja? Tadi ada mulai banjir, tanah longsor, puting beliung, kemudian ada apa lagi? Hujan es, dan juga badai petir. Hujan es dan juga badai petir. Kemudian juga disebutkan tadi sama Pak Ari terkait peringatan dininya gitu ya, yang mungkin bisa dilihat oleh masyarakat dari awan cumulonimbus itu tadi, begitu ya. Nah mungkin ini juga ada sistem peringatan dini yang disediakan oleh teman-teman dari BMKG untuk memfasilitasi sebagai juga bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk sistem peringatan dini ketika memang nantinya ada bencana hidrometeorologi. Sebenarnya sistemnya dibuat seperti apa? Monggo Pak Ari. Ya, kalau di BMKG Juanda kita mempunyai beberapa tools atau beberapa alat yang kita gunakan untuk kewaspadaan masyarakat. Salah satunya WOFI atau Weather Observation Forecasting Integrated. Nah, ini adalah sebuah tool yang ada di website atau berbasis website yang teman-teman nanti bisa juga menggunakan handphone. Nah, ini bisa melihat keberadaan atau meng-track awan hujan ke arah mana, dan juga di situ juga sudah tertulis peringatan dini 2-3 jam. Kemudian selain ada WOFI ada namanya peringatan dini 3 harian. Nah, di sini kita sebarluaskan selama hari ini, esok dan lusa ada beberapa wilayah yang diperkirakan dapat terjadi cuaca ekstrim. Dari peringatan dini 3 harian ini, kita lebih detailkan dengan peringatan dini 2-3 jam. Jadi, masyarakat dapat memantau itu semua melalui website ataupun juga melalui media sosial kami di Info BMKG Juanda. Seperti itu. Jadi, mulai dari website dan juga media sosial di platform apa aja itu Pak Ari? Platform yang tersedia sudah, insya Allah sudah hampir semua ya yang kami ikuti atau kami adakan. Itu ada di Twitter, Instagram, kemudian juga Facebook, dan baru-baru ini ada TikTok dan YouTube, seperti itu, Mbak. Oke, berarti sudah mulai dari jangka waktu yang cukup panjang sampai jangka waktu terpendek pun juga sudah ada antisipasinya untuk masyarakat gitu ya Pak Ari ya? Kita usahakan demikian. Kita usahakan, siap. Oke, nah kemudian untuk mungkin teknologi-teknologi canggih yang mulai dikembangkan oleh teman-teman BMKG, apalagi sekarang kita tahu bersama bahwa dunia ini sudah masuk ke era digital. Apa-apa segala macamnya serba digital, serba teknologi.
semuanya serba internet. Mungkin dari teman-teman BMKG sendiri ada inovasi-inovasi tertentu untuk pengembangan teknologi-teknologi canggih, khususnya juga dalam pemantauan cuaca atau juga satelit gitu, dalam mengantisipasi cuaca kepada masyarakat. Mas Randy. Oke. Jadi memang laju perkembangan teknologi cukup signifikan ya untuk akhir-akhir ini. Jadi andalan kami untuk saat ini kita masih menggunakan radar cuaca yang dimana itu merupakan teknologi pemantauan cuaca secara real time yang dimana terupdate setiap 10 menit sekali, dan saat ini juga bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini tadi disebut WOFI, itu yang bisa diakses dan dibuka secara mudah oleh masyarakat, bisa dilihat juga, dan merupakan salah satu alat utama atau peralatan andalan kami dalam hal ini untuk memperakirakan cuaca. Selain itu kita juga sudah mulai beralih ke permodelan cuaca yang lebih signifikan supaya nantinya informasi perakiraan cuaca yang kita berikan kepada masyarakat akan cenderung lebih akurat dan lebih mendekati ke sesuai dengan kenyataannya ya Mbak ya. Kalau kita ngomong 100% nggak mungkin kita ini ngalahin Tuhan nih. Jadi mendekati kondisi real time-nya kita sudah di 2024 nanti kita akan lebih detailing dalam memberikan perakiraan cuaca. Karena untuk saat ini kita masih di taraf kecamatan. Insya Allah di 2024 nanti kita sudah per titik. Jadi ketika masyarakat akan mencari titik lokasi dia di mana berada, itu akan muncul perakiraan cuacanya dengan harapan kita dapat menyentuh masyarakat lebih luas. Selain itu juga aplikasi dari Android maupun iOS itu sudah bisa di-download, itu info BMKG, di mana aplikasi itu dapat memberikan informasi kondisi cuaca secara global, di mana masyarakat nanti tergantung dia berada di lokasi mana, maka informasi cuaca yang muncul akan sesuai dengan lokasi dia berada. Nah, ini diharapkan supaya masyarakat dapat selalu dapat akses informasi cuaca di manapun mereka berada, sehingga kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kondisi cuaca buruk itu dapat lebih tersampaikan lebih cepat daripada mereka harus mencari terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, ini mungkin pas sekali tadi Mas Randy menyebutkan terkait ingin menjangkau masyarakat secara luas, apalagi mungkin khususnya di Jawa Timur begitu ya Mas ya, dan juga Pak Ari. Nah, mungkin bukti konkret dari teman-teman dari BMKG Juanda untuk terkait pendidikan atau mungkin antisipasi sosialisasi peringatan dini atau mungkin penanggulangan ketika memang nantinya terjadi bencana, adakah mungkin sosialisasi yang sudah disampaikan, sudah digelar juga bersama dengan masyarakat luas, khususnya ini juga di daerah-daerah pelosok yang mungkin kurang bisa terjangkau, begitu. Dari Pak Ari dulu mungkin. Ya, betul sekali Mbak. Jadi memang kita tidak bisa mengandalkan media sosial ataupun hanya mengandalkan website. Jadi kita juga harus turun langsung ke lapangan, kira-kira seperti itu. Dan hal-hal apa yang sudah kita lakukan? Di antaranya kita coba mengajak kerjasama teman-teman BPBD yang lebih tahu wilayah-wilayah mana yang rentan bencana. Selain itu juga kami coba melakukan edukasi dengan melakukan namanya ada program BMKG Goes to School. Nah, jadi ketika kami mengajarkan tentang apa itu cuaca, kami juga mencoba memberikan kewaspadaan kepada adik-adik kami itu tentang kemungkinan terjadi cuaca ekstrim dan apa saja yang harus dilakukan, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian dengan adanya edukasi-edukasi seperti itu, efek yang dirasakan dari teman-teman peserta yang sebagai menerima materinya, kemudian juga menerima bagaimana antisipasi yang memang harus mereka lakukan. Apakah mereka ini akhirnya nanti paham ketika nantinya beneran terjadi bencana, apakah ini nanti mereka bisa paham untuk bisa mengantisipasi itu, Mas Randy? Mungkin kalau kita ngomongin mereka akan langsung paham itu tidak mungkin ya Mbak ya, karena kita butuh berproses berlama. Sebenarnya kita harus berterima kasih sama BPBD ya, dengan adanya desa tanggap bencana, terus kemudian ada berbagai macam kegiatan teman-teman BPBD yang seringkali dan hampir selalu melibatkan kami BMKG dalam misalnya sosialisasi di tempat-tempat tertentu. Nah, itu juga menjadi bantuan kita untuk selalu mengedukasi masyarakat bahwasanya pentingnya gimana cara mitigasi kebencanaan, apa yang dilakukan ketika akan terjadi bencana itu sangat membantu sekali setiap prosesnya, sehingga diharapkan
feedback dari masyarakat adalah dapat memberikan edukasi lanjutan kepada yang lainnya yang belum mendapatkan informasi sehingga dapat mengetahui terkait dengan informasi kecuacaan. Oke, baik. Artinya memang ini perlu yang namanya sosialisasi secara rutin begitu Betul ya. sekali. Artinya memang ini masyarakat memang perlu untuk diingatkan begitu ya. Mungkin juga ini salah satu program-program atau mungkin sistem yang sudah dibuat teman-teman dari BMKG ini, termasuk juga tadi WOFI dan juga ada aplikasi yang bisa di-download mulai gadget mau Android maupun juga iOS ini bisa mempermudah masyarakat luas begitu ya. Mungkin ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kurang dipahami oleh masyarakat, tapi saya yakin juga teman-teman BMKG pun juga berusaha untuk menyampaikan informasi sejelas mungkin dan juga mungkin seringkas mungkin gitu ya, seringan mungkin gitu isi dari aplikasi dan juga info-info cuaca itu tadi. Nah, kemudian untuk integrasi data cuaca dan juga hidrologi begitu ya, integrasi cuacanya dalam membangun model prediktif yang lebih akurat untuk mengantisipasi banjir maupun juga bencana hidrometeorologi yang dilakukan teman-teman oleh BMKG Juanda seperti apa? Mas Randy, monggo. Saya? Ya. Oh iya, oke. Nanti kita geser ke Pak Ari lagi. Ya, bagaimana kita membangun sistemnya? Jadi memang awalnya kita mempunyai sistem yang hanya kita menyampaikan informasi bahwa akan terjadi cuaca ekstrim atau hujan lebat ya Mbak di awal gitu. Terus sekarang kita sudah mulai beralih memberikan informasi berbasis dampak. Jadi ketika ada hujan lebat akan berdampak seperti apa di wilayah-wilayah tertentu yang memang berpotensi terjadi banjir ataupun longsor dan lain-lain. Nah, ini kembali lagi ini berkat kerjasama kita dengan teman-teman BPBD, dengan data dari teman-teman BPBD inilah kita bisa membuat sebuah sistem yang namanya informasi perakiraan cuaca berbasis dampak, di mana setiap kita membuat perakiraan cuaca, jika kita memperkirakan suatu wilayah tersebut akan terjadi hujan lebat dengan intensitas yang cukup panjang, maka bila mana data BPBD itu menyatakan daerah itu rawan banjir ataupun longsor, itu akan terhighlight menjadi sebuah peringatan bahwasanya ada potensi banjir dan longsor di wilayah tersebut. Tarafnya seperti itu. Jadi sistem ini yang saat ini masih kita gunakan, di mana nanti kedepannya juga akan kita lebih detailing lagi terkait informasi ini. Selain berbasis dampak dari teman-teman BPBD, juga kita akan menggunakan IoT ya Mbak ya. Jadi sistem buatan ini kita melatih agar mereka dapat memprediksi mempredik lebih tepat dari tingkat bencana banjirnya itu levelnya akan seperti apa, berbahaya apa enggak, terus durasinya berapa lama gitu. Oke, mungkin dari Pak Ari. Ya, jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Randy ya. Jadi kita sudah dan sebenarnya sudah lama kita beralih ke namanya perakiraan cuaca berbasis dampak. Karena memang masyarakat tidak hanya lagi melihat bahwa hari ini hujan atau tidak, tapi mereka lihat kira-kira apa ini dampaknya. Nah, sehingga memang itu yang akan kita teruskan kepada masyarakat, dan ini memang sangat terbantu sekali dari teman-teman BPBD. Wilayah-wilayah mana saja yang rentan banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Dengan begitu perakiraan kami berdasarkan pemodelan akan coba digabungkan sehingga apabila terjadi hujan deras ataupun kejadian cuaca ekstrim di wilayah-wilayah yang rentan bencana seperti tanah longsor dan banjir, kita dapat berkoordinasi dengan teman-teman BPBD ataupun juga masyarakat setempat yang mengetahui bahwa akan terjadi ataupun diperkirakan dapat terjadi cuaca bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Jadi itu yang sedang kita kembangkan, betul sekali. Berarti memang perakiraan cuaca berbasis dengan dampak itu tadi ya. Artinya memang masyarakat ini mengetahui antisipasi yang mereka harus siapkan ini apa-apa saja. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian untuk strategi adaptasi yang dapat diambil oleh sektor pertanian dalam menghadapi perubahan hidrometeorologi, khususnya juga dalam pola hujan yang ada di Jawa Timur, sejauh ini ada nggak sih strategi adaptasi teknologi tersebut yang mungkin juga mulai dikembangkan oleh teman-teman dari BMKG? Pak Ari, seperti apa? Ya, kalau kita bicara musim ya, ini sebenarnya sudah lama dan sudah dilakukan oleh teman-teman BMKG. Jadi setiap kami mengeluarkan namanya perakiraan awal musim,
Ini sebenarnya juga kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman pertanian untuk mengeluarkan namanya kalender tanam. Nah, jadi dengan begitu teman-teman Dinas Pertanian juga mengetahui apa kira-kira komoditi yang dapat dilakukan atau ditanam pada musim ini dan efeknya apa saja, gangguan atmosfer apa aja yang dapat terjadi di musim ini, di tahun ini. Selain itu juga BMKG juga sudah mengembangkan namanya peringatan dini klimatologis. Nah, ini kalau kita peringatan dini meteorologis itu biasanya lebih ke cuaca, kalau ini lebih kepada musim. Jadi misalnya, oh tahun ini ada El Nino, siap-siap kekeringan. Dan itu sudah kita lakukan bahkan di awal musim kemarau kemarin, kita sudah gencar memberikan bahwa kemarau ini ada El Nino. Harap hati-hati terhadap kekeringan. Bahkan harap hati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu sudah kita sebarluaskan semua. Jadi memang sudah dilakukan dan contoh konkretnya seperti itu yang mungkin teman-teman media dapat melihatnya kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, tambahan dari Mas Randy mungkin? Ya, selain itu juga kita di BMKG juga mengadakan sekolah lapangan iklim namanya, di mana itu diperuntukkan untuk petani-petani dan pembudidaya tanaman hortikultura. Sehingga mereka kita ajarkan gimana cara membaca informasi perakiraan iklim yang kita berikan. Tujuannya supaya mereka, misalnya kalau petani yang tak ada hujan, dia harus tahu ketika masa sudah berganti musim ini apa yang mereka harus tanam. Selain itu juga bagaimana kondisi musim hujan kali ini, apakah cocok untuk 2 kali atau 3 kali tanam, itu mereka sudah mengerti dalam hal itu. Terus selain kita memberikan pelatihan itu, kita juga selalu memantau perkembangannya, kita dampingi terus supaya kita tahu apakah dari pelatihan itu bermanfaat bagi mereka. Selain itu juga biasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian, di mana Dinas Pertanian akan mengeluarkan varian-varian baru biasanya terkait jenis padi yang cocok dengan kondisi cuaca seperti ini, dengan kondisi iklim seperti ini, sehingga misalnya kalau untuk petani yang benar-benar hanya mengandalkan sawah atau tanaman padi, itu masih terus dapat menanam padi sepanjang masa ketika kondisinya tidak cukup baik untuk kondisi padi normal. Oke, kalau tadi kita membahas terkait teman-teman yang mungkin profesinya ini memang berkecimpung di dunia pertanian. Ya. Apa jadinya mungkin kalau ini yang mungkin yang paling merasa terdampak begitu ya untuk teman-teman mungkin masyarakat yang profesinya ini sedikit berbeda dengan kita ala kadarnya. Contohnya adalah seperti nelayan yang memang mereka ini berlayar ketika malam hari di mana kita semua sudah beristirahat gitu ya. Profesi-profesi yang mungkin dirasa ini memang rentan dan memang ini memang mengharuskan mereka beraktivitas di malam hari, di mana juga ini mungkin setiap harinya cuaca ekstrim ini pun juga diprediksi sangat tinggi gitu ya, untuk di malam hari. Antisipasi seperti apa yang memang ini sudah dilakukan kepada teman-teman nelayan atau mungkin profesi-profesi lain yang bekerja di malam hari itu tadi? Oke, kita juga selain mengeluarkan informasi untuk petani, kita juga ada mengeluarkan informasi untuk nelayan dan penyeberangan lebih tepatnya. Jadi ketinggian gelombang selama 24 jam itu selalu kita sampaikan kepada mereka. Terus kemudian pada saat malam hari seperti apa kondisinya. Jadi nelayan ya. Nelayan itu sudah dapat memprepare bahwasanya nanti malam kondisi cuacanya akan cenderung seperti ini. Edukasi yang seperti ini yang harus selalu kita berikan, bahwasanya membiasakan teman-teman nelayan untuk mengetahui kondisi informasi cuaca. Selain itu dari pengembangan itu kita juga sudah memberikan informasi terkait titik-titik di mana potensi akan ada banyak fitoplankton di situ, yang artinya ketika banyak fitoplankton di situ maka potensi berkumpulnya ikan tangkapan itu juga semakin tinggi. Nah, itu sudah dibuktikan dari beberapa nelayan yang mengikuti peta titik-titik potensi fitoplankton itu, memang hasil tangkapannya lebih banyak daripada yang nelayan biasanya gitu kan. Nah, hal ini juga cukup membantu mereka. Cuma memang ketika pada saat puncak musim penghujan biasanya memang ketinggian gelombang cukup signifikan, bisa sampai 3 meter. Nah, itu sangat
sangat merugikan bagi nelayan tangkap yang emang berangkat di malam hari, pulang di pagi hari. Mereka tidak bisa melaut karena ketinggian gelombang cukup signifikan. Oke. Dari Pak Ari mungkin ada tambahan? Ya, kalau ditambahkan mungkin tentang edukasi tadi ya. Jadi edukasi ataupun cara kami untuk membiasakan ataupun memudahkan nelayan mengerti tentang informasi kami itu kita coba lakukan di namanya sekolah lapang nelayan. Jadi BMKG sendiri sering melakukan sekolah lapang. Contohnya tadi sekolah lapang iklim ya untuk para petani, kemudian juga sekolah lapang nelayan untuk para nelayan. Nah ini gunanya memang untuk langsung kepada pengguna. Nah, dalam hal ini nelayan berarti agar mereka memahami informasi apa saja yang dapat membantu mereka dalam melakukan aktivitas nelayan seperti itu, Mbak. Oke. Nah kemudian kalau ini kita ingin tahu begitu ya prediksi dari teman-teman BMKG, apalagi ini sudah ingin menutup tahun 2023 dan kita akan menyambut tahun 2024. Kira-kira untuk cuaca ekstrim selama mendekati ini, khususnya di Jawa Timur, ini nanti mungkin perakiraannya bencana-bencana apa yang akan mungkin melanda di Jawa Timur? Dari teman-teman BMKG sendiri seperti apa? Ari, monggo. Iya, kalau kita bicara bencana Mbak ya, tadi kebetulan saya juga sempat lihat, jadi yang saya baca itu dari tahun 2013, dari tahun 2014 sampai tahun 2023, bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Jawa Timur itu urutan pertama itu puting beliung, selanjutnya kemudian banjir dan tanah longsor. Jadi kalau kita melihat frekuensi yang sering terjadi itu, mungkin masyarakat diharapkan waspada terhadap bencana puting beliung dan banjir serta tanah longsor. Waktunya kapan? Nah ini terkait di bulan Januari dan Februari yang diperkirakan akan memasuki puncak musim hujan. Bencana apa aja yang sering terjadi? Nah itu biasanya pada awal Januari ataupun awal puncak musim hujan justru dapat terjadi namanya hujan es. Ya, jadi masyarakat sebenarnya kalau bencana apa aja yang dapat terjadi banyak sekali. Cuman kita tidak perlu takut, kita perlu waspada saja. Kalau di bulan Desember ini mungkin kita dapat waspada terhadap banjir, kemudian tanah longsor, karena tanah-tanah yang tadi kering ketika mendapat curah hujan yang tinggi bisa jadi longsor. Dan itu mungkin di akhir Desember diperkirakan dapat terjadi bencana tersebut. Sedangkan di awal Januari tadi dapat diperkirakan terjadi hujan es, kira-kira seperti itu. Oke, tambahan dari Mas Randy? Kayaknya sudah cukup detail ya Mbak ya. Ini jangan sampai masyarakat berpikir ini ketika kita ngomongin ini, waduh udah diramal BMKG ini bencananya. Sudah pasti terjadi ini maksudnya. Sudah pasti terjadi Mbak. Jadi benar sekali. Jadi yang perlu diwaspadai memang dalam masa-masa awal musim hujan hingga puncak musim hujan adalah tadi angin puting beliung, ada hujan es, kemudian banjir, longsor. Terus kalau ditambah di wilayah perairan perlu diwaspadai potensi gelombang tinggi biasanya akan terus-terusan terjadi karena memang awal pertumbuhan awan cumulonimbus biasanya di wilayah perairan sebelum memasuki wilayah daratan, sehingga biasanya cenderung di pagi hingga sore hari itu wilayah lautan potensi ketinggian gelombangnya cukup signifikan. Itu juga perlu diwaspadai. Oke. Antisipasi paling mudah gitu ya yang harus dipersiapkan oleh masyarakat mungkin yang paling sering bepergian, kegiatannya lebih banyak di jalan gitu ya. Antisipasi yang untuk mereka ini juga bisa menghadapi cuaca ekstrim itu tadi yang mungkin diperkirakan nantinya akan terjadi selama bulan Desember sampai Februari nanti. Gimana? Antisipasi paling mudah gitu, Mas Randy? Paling mudah adalah cek info BMKG sebelum berpergian. Itu paling mudah ya. Sebenarnya kendala kita adalah membiasakan untuk melihat informasi cuaca sebelum kita meninggalkan rumah atau keluar rumah ya Mbak ya. Karena misalnya kita tahu bahwasannya kita lihat nanti siang hujan, kita sudah bisa prepare payung, kita sudah bisa prepare jas hujan sehingga nggak perlu berhenti di bawah flyover gitu buat macet ya kan. Seperti itu. Jadi itu adalah antisipasi paling mudah. Selain itu juga mungkin bagi masyarakat yang memang sudah terlanjur beraktivitas sebelum mengecek itu mungkin perlu diperhatikan juga jika memang bencananya hanya sekitar angin kencang ataupun
hujan lebat, berarti kan harus menghindari daerah-daerah yang kondisi pohonnya tidak baik gitu kan. Terus ada baliho lapu, jangan biasakan berteduh di bawah flyover gitu kan. Cari tempat yang memang aman untuk berlindung. Kemudian kalau untuk bencana yang lain misalnya puting beliung ataupun yang lain, jadi perlu diwaspadai untuk menjauhi radius di atas 10 km dari lokasi seperti itu. Jadi yang paling utama tetap yang paling sederhana adalah cek info cuaca sebelum Anda berpergian. Oke, bisa dicek di media sosialnya BMKG Juanda gitu ya, atau mungkin bisa langsung download aplikasinya atau cek di websitenya WOFI itu tadi ya. Betul sekali. Oke, nah ini menutup tahun 2023 ini pastinya juga kita setiap tahunnya akan merayakan yang namanya momen Nataru. Kemudian juga nanti ditambah lagi ketika menyambut di tahun 2024 ada yang namanya gelaran pemilu yang pastinya ini akan menjadi PR tersendiri oleh teman-teman BMKG maupun juga teman-teman BPBD dan lain-lainnya untuk bisa mengantisipasi adanya mungkin bencana-bencana yang akan terjadi itu tadi. Nah, mungkin apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman BMKG ini untuk menghadapi Nataru plus juga ada pemilu tahun 2024. Pak Ari. Ya. Wah, banyak agendanya ya. Lagi punya gawe kayak gitu. Ya, jadi memang betul. Apa yang sudah kami lakukan? Selain kita coba melakukan kalibrasi alat, jadi kita juga mengecek alat-alat yang ada di wilayah-wilayah yang kami titipkan alat, itu agar tetap alatnya berfungsi baik. Kami juga mencoba memberikan perakiraan cuaca yang detail dan juga langsung ke tujuan. Jadi misalnya kami untuk Nataru terkait info info jalan tol, info rest area, kita berikan wilayah-wilayah tersebut apakah terjadi hujan ataupun justru malah cerah berawan. Jadi masyarakat yang mungkin berpergian saat Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan informasi tersebut sehingga tidak terganggu aktivitas liburannya mungkin saat saat ada cuaca buruk, kira-kira seperti itu. Oke, tambahan dari Mas Randy? Ya, apa ya tambahannya? jadi menarik ini di periode Nataru ini dan punya gawe pemilu gitu kan. Betul. Ini PR yang sangat berat bagi kita karena memang Nataru ini selalu bertepatan dengan saat puncak musim penghujan. Ini problem sekali buat kita. Seperti yang tadi disampaikan, kita sudah menyediakan informasi untuk jalan tol, kemudian informasi daerah khusus tempat ibadah. Kemudian untuk perayaan tahun barunya kita juga sudah siapkan untuk titik-titik keramaian biasanya perayaan tahun baru. Selain itu juga kita sudah mengeluarkan press release terkait potensi kondisi cuaca selama Natal hingga tahun baru, yang dimana isinya berupa rangkuman akan seperti apa kondisi cuaca pada saat Natal dan tahun baru nantinya gitu kan. Sehingga itu menjadi antisipasi awal kewaspadaan terkait kondisi cuaca selama Natal. Oke. Kemudian untuk sinergitas dengan stakeholder terkait maupun juga mungkin dengan masyarakat begitu ya untuk dapat bisa menanggulangi begitu ya setidaknya ini cuaca ekstrim ini seperti apa nantinya, mungkin ada kapasitas penjagaan atau mungkin juga ada kolaborasi tertentu bersama dengan teman-teman dari OPD lain mungkin. Pak Ari? Ya, terkait sinergisitas ya itu. Jadi sebenarnya sudah umum atau sudah sering kita lakukan terutama di Nataru, kemudian juga di Lebaran, dan itu biasanya kita ada posko cuaca, Mbak. Nah, ini kita biasanya ada di penyeberangan, kemudian juga ada bahkan di terminal, kemudian juga ada di bandara. Dan ini kita koordinasi dengan OPD setempat, bagaimana memberikan informasi cuaca, dan juga di situ biasanya kita tambahkan display, Mbak. Jadi mungkin para masyarakat yang di wilayah tersebut atau di tempat tersebut dapat langsung mengakses informasi kami. Jadi usaha-usaha tersebut yang kami lakukan untuk memberikan layanan cuaca atau informasi cuaca sebaik mungkin kepada masyarakat. Oke. Mas Randy, ada tambahan? Selain itu juga sebenarnya ini sudah setiap hari juga seperti itu. Jadi kita juga bisa memberikan layanan perakiraan cuaca selama 24 jam by phone
ketika masyarakat memang membutuhkan informasi cuaca bisa menelpon kami di staf operasional kami selama 24 jam. Kapan aja menanyakan cuaca di wilayah mana selama masih di Jawa Timur akan kita sampaikan kondisinya seperti apa, itu bisa ditelepon langsung ke meja operasional kami di Oke, nanti bisa ditayangkan gitu ya. Tolong dicantumkan teman-teman editor. Oke, mungkin tambahan nih. Saya tadi terbesit pertanyaan ini. Mungkin adakah saran moda transportasi paling disarankan oleh teman-teman BMKG menghadapi cuaca ekstrim ini? Moda transportasi apa yang paling mungkin disarankan ini? Paling aman setidaknya untuk masyarakat. Apalagi juga ini menghadapi Nataru kan mungkin ada beberapa masyarakat yang memilih untuk pulang kampung, begitu ya Mas Randy dan juga Pak Hari. Monggo. Menarik nih. Mode transportasi versi BMKG yang paling aman adalah kereta kalau menurut kami. Oh gitu. Karena selama ini kereta hampir tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca kecuali jalur rute Porong ya. Itu Porong biasanya kalau pas hujan lebat banjir itu akan terhambat. Jadi selain itu udah aman kondisi cuacanya, kalau transportasi darat seperti kendaraan bis atau kendaraan umum atau kendaraan pribadi itu masih akan, biasanya kalau pas hujan lebat itu efeknya akan macet, kemudian akan tergenang jalannya dan lain-lain. Untuk mode transportasi kapal terkait ketinggian gelombang yang cukup signifikan, biasanya ada penundaan penyeberangan, terutama penyeberangan Gresik Bawean itu sering sekali. Terus kemudian kalau penerbangan biasanya kalau kondisi cuaca buruk akan cenderung delay. Terus harus ekstra sabar ketika berada di sepanjang perjalanan, karena jika mengalami kondisi buruk maka pesawat akan sering terguncang gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut kami yang paling aman adalah naik kereta. Naik kereta. Iklan ini jadi kayak iklan ini. Pak Ari ada tambahan mungkin? Ya, memang menarik ya, betul sekali. Kalau dilihat sepertinya memang kereta ya yang tidak terlalu berpengaruh terhadap cuaca. Walaupun kalau kita sering melihat moda transportasi yang paling bagus atau paling ibaratnya paling efektif dalam keselamatan itu masih di penerbangan. Jadi tapi kalau kita melihat cuaca, kalau kita rangkum memang sepertinya untuk moda transportasi yang lebih tahan terhadap cuaca itu masih di kereta api, seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin ini buat masyarakat yang nantinya sudah merencanakan untuk pulang kampung, Nataru, atau mungkin nanti ketika pemilu, monggo bisa disiapkan dulu begitu ya, ini saranan-saranan dari teman-teman BMKG untuk moda transportasinya begitu ya. Tapi kalau misalkan mau pakai mobil pribadi pun juga nggak masalah. Nggak masalah ya, atau mungkin pakai moda transportasi lain nggak masalah, tapi yang penting adalah cek informasi cuaca sebelum bepergian melalui informasi dari BMKG. Ini ada di bawah. Oh iya, siap, ada. Nanti dicantumkan gitu ya. Tambahan kerjaan untuk editor. Oke, siap. Nah, ini mungkin terakhir, evaluasi apa yang mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman BMKG, apalagi ini sudah ingin menutup tahun 2023, selalu menutup dengan cuaca ekstrim setiap tahunnya ya. Ini mungkin evaluasi dari tahun lalu atau mungkin yang akan diterapkan di tahun depan, evaluasi apa yang ada di BMKG? Evaluasi yang kita lakukan biasanya kita akan mereview kondisi perakiraan cuaca kita selama 1 tahun ke belakang, berapa tingkat akurasinya, terus di bulan-bulan apa yang perlu diperbaiki, berapa banyak lessonnya, terus informasi terkait peringatan dininya berapa banyak. Ketika kita memberikan peringatan dini itu menjadi atau memang ada kejadian bencananya, terus berapa banyak level, berapa tinggi level kejadian bencananya, berapa banyak korbannya, itu biasanya yang akan kita evaluasi, kemudian akan kita bawa ke tahun 2024 untuk memberikan refreshment bahwasanya kita harus ada peningkatan di part-part tersebut sehingga kita misalnya dapat mengurangi korbannya atau lebih tepat dari perakiraannya, sehingga pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat akan lebih bagus dari tahun ke tahun. Oke. Pak Ari? Ya, saya hanya menambahkan sedikit. Jadi betul sekali, dalam evaluasi biasanya kita terkait verifikasi perakiraan atau ketepatan perakiraan cuaca. Selain itu kami juga melakukan coba melihat apa sih yang diinginkan dari masyarakat. Nah itu biasanya kita melihat dari netizen baik komentarnya di media sosial kami
informasi apa yang mereka butuhkan. Informasi ini biasanya yang dapat kami rangkum dan nanti bisa kita buat atau kita coba keluarkan produk-produk baru sehingga masyarakat juga lebih aware terhadap cuaca, lebih familiar terhadap cuaca seperti itu. Jadi selain ketepatan, kami juga mencoba menjaring apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Randy dan juga Pak Aris sudah berbagi bersama kami terkait bencana hidrometeorologi itu tadi dan juga mungkin antisipasi cuaca ekstrim yang bisa dilakukan oleh masyarakat luas, khususnya menonton tayangan Let's Talk Disaster Podcast ini melalui BPBD Jawa Timur. Terima kasih banyak. Tetap semangat ini menyambut Nataru. Sepertinya BMKG punya PR banyak sekali begitu bersama dengan teman-teman BPBD. Sama juga sepertinya ya, tapi gak apa-apa, ini semoga ini nanti di tahun 2023 menyambut tahun 2024 kita bisa membentuk sistem-sistem yang lebih baik untuk masyarakat. Amin. Begitu ya. Terima kasih banyak, sukses selalu gitu ya. Dan juga teman-teman dari penonton Let's Talk Disaster Podcast, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe gitu ya. Kalau misalkan ada informasi atau mungkin topik-topik menarik yang menjadi request teman-teman terkait bencana apalagi ya, ini boleh langsung di komen. Nanti kita akan bahas di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.